Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Hermana Dimas Rosi dengan akronim 061 dari kelas 2025B Pendidikan Tata Rias. Di sini saya akan menyampaikan materi mata kuliah Pancasila dengan judul Pancasila dan Krisis Kepemimpinan di Kalangan Mahasiswa yang dibimbing oleh Ibu Dr. Kusno Fatimah SPD MPD. Yang pertama adalah pendahuluan. Mahasiswa dikenal sebagai agent of change atau agen perubahan dan juga moral force atau kekuatan moral. Namun banyak mahasiswa yang kini bersikap apatis, individualistis dan juga pragmatis. Kondisi ini menandakan adanya krisis kepemimpinan moral dan juga nilai. Dan sebagian mahasiswa kini lebih fokus ke kepentingan pribadi dan juga karir. Mereka kurang peduli terhadap isu sosial dan juga nilai kebangsaan. Karena itu, penting menghidupkan kembali semangat kepemimpinan yang berpijak pada nilai-nilai Pancasila. Apa itu Pancasila? Pancasila adalah dasar negara, ideologi bangsa, dan juga pandangan hidup rakyat Indonesia. Pancasila mendukung nilai-nilai moral, kemanusiaan, dan keadilan yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bagi mahasiswa, Pancasila adalah pedoman dalam berpikir, bersikap, dan juga bertindak. Jadi, Pancasila itu tidak hanya dihafalkan, tetapi harus dihayati sebagai pedoman dalam bertingkah laku. Nilai-nilai Pancasila seharusnya menjadi dasar pembentukan karakter mahasiswa agar siap menjadi pemimpin masa depan yang berintegritas dan juga adil. Yang selanjutnya ada nilai-nilai Pancasila dalam kepemimpinan. Mengapa sih harus ada? Karena Pancasila menjadi fondasi moral dan juga etika bagi mahasiswa dalam memimpin. Yang pertama ada ketuhanan yang Maha Esa. Jadi pemimpin itu harus beriman, jujur, dan juga memiliki moral yang tinggi. Yang kedua, ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Pemimpin menghargai sesama dan juga menunjukkan keadilan. Yang ketiga, ada persatuan Indonesia. Pemimpin menjadi perekat perbedaan dan juga menjaga harmoni. Yang keempat, ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu pemimpin demokratis dan bijaksana dalam mengambil keputusan. Yang terakhir, ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi pemimpin harus berorientasi pada kesejahteraan bersama. Selanjutnya ada bentuk-bentuk krisis kepemimpinan mahasiswa. Yang pertama ada apatis terhadap isu sosial dan kebangsaan. Yang kedua ada kurangnya integritas dan juga tanggung jawab moral. Yang ketiga ada lebih fokus pada gengsi dan juga kepentingan pribadi. Yang keempat menurunnya budaya diskusi dan juga berpikir kritis. Yang kelima kurangnya kepedulian terhadap lingkungan sosial. Krisis kepemimpinan tidak selalu berarti tidak ada pemimpin, tetapi bisa muncul ketika pemimpin tidak lagi memegang nilai moral dan juga idealisme. Banyak mahasiswa aktif berorganisasi, tetapi kehilangan makna perjuangan sosial karena terjebak pada pencitraan dan juga ambisi pribadinya. Apa sih penyebab krisis kepemimpinan itu? Yang pertama, ada kemerosotan moral dan juga spiritual. Yang kedua, ada pengaruh budaya instan dan juga hedonistik. Yang ketiga, ada kurangnya pemahaman terhadap Pancasila. Yang keempat, ada minimnya pembinaan karakter di kampus. Dan yang terakhir, ada krisis keteladanan dari tokoh masyarakat. Jadi, mahasiswa itu hidup dalam lingkungan yang serba cepat dan juga materialistis. Nilai moral sering tersisihkan oleh keinginan untuk sukses secara instan, tanpa pembinaan karakter dan juga penanaman nilai-nilai Pancasila di dalamnya. Mahasiswa mudah kehilangan arah dan juga tanggung jawab sosialnya. Nah, selanjutnya ada dampak dari krisis kepemimpinan itu sendiri. Yang pertama ada hilangnya semangat nasionalisme dan juga solidaritas. Yang kedua, mahasiswa menjadi pasif terhadap ketidakkeadilan sosial. Yang ketiga ada organisasi kemahasiswaan kehilangan fungsi edukatif dan juga sosial. Dan yang terakhir adalah menurunnya kualitas moral dan juga empati sosial. Jika krisis kepemimpinan terus terjadi, maka akan lahir generasi yang cerdas secara akademik tetapi miskin karakter. Hal ini berbahaya karena bangsa membutuhkan pemimpin yang tidak hanya pintar tetapi juga berjiwa Pancasila. Selanjutnya ada solusi kepemimpinan berbasis Pancasila. Yang pertama ada revitalisasi pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Yang kedua ada pelatihan kepemimpinan dan karakter berbasis nilai moral. Yang ketiga ada keteladanan dari dosen dan juga tokoh kampus. Yang keempat ada budaya organisasi yang demokratis dan gotong royong. Yang terakhir ada refleksi dan pembiasaan nilai Pancasila dalam kegiatan mahasiswa. Misalnya dengan kegiatan sosial, pelatihan kepemimpinan, dan juga praktik musyawarah dalam setiap keputusan organisasi.
Peran mahasiswa sebagai agen perubahan yang pertama ada menjadi pemimpin yang berintegritas dan berempati. Yang kedua, menyuarakan kebenaran dengan cara santun dan rasional. Selanjutnya, aktif dalam kegiatan sosial dan juga pengabdian masyarakat. Dan yang terakhir, ada menjadi teladan nilai-nilai Pancasila dalam lingkungan kampus dan sosial. Kepemimpinan mahasiswa harus dimulai dari diri sendiri. Ketika mahasiswa mampu menunjukkan perilaku disiplin, jujur, dan juga menghargai orang lain, ia sedang memimpin dengan teladan. Itulah bentuk nyata implementasi nilai Pancasila. Penutup atau kesimpulan dari materi yang telah saya sampaikan, yang pertama ada krisis kepemimpinan di kalangan mahasiswa dapat diatasi dengan menginternalisasi nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, Pancasila menjadi pondasi moral dan etika dalam membangun karakter pemimpin yang berjiwa nasionalis dan juga humanis. Dan yang terakhir, mahasiswa harus siap menjadi pemimpin yang berpikir kritis, bertindak etis, dan juga berjiwa sosial. Dan yang terakhir ada kutipan motivasi dari aku, yaitu pemimpin sejati bukan yang paling berkuasa, tapi yang paling mampu melayani. Bangsa ini butuh pemimpin yang berpikir dengan akal, bertindak dengan hati, dan juga berjiwa Pancasila. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf, dan juga semoga materi ini bisa bermanfaat untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.